dari pagi hingga sampai sekolah. Sebentar lagi Tuhan kami mau belajar, didiklah kami agar kami bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ya Tuhan, guru-guru kami yang mengajari kami pagi hingga siang ini, berkatilah mereka agar mereka bisa mengajari kami dengan baik. Ya Tuhan, teman-teman kami yang belum sempat hadir pada hari ini, jika mereka sakit, sembuhkanlah mereka agar mereka bisa datang di hari yang akan datang. Ya Tuhan, hanya ini doa kami serahkan dalam nama-Mu. Amin. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi sehat luar biasa. Silakan. Terima kasih buat teman kita Angel. Dan sekarang Ibu akan mengabsen karyanya. Deus Dai, Ada Bu, Gil Barbula, ada Bu. Sine Fabula, ada Bu, P Fabula, Kejora Gula, ada Bu, Hasrat Dai, ada Bu, Gracia Dai, ada Bu, Angel Gula, ada Bu, Clara Dai, ada Bu, Eran Gula, ada Bu, Gita Gula, ada Bu, dan Lola Gula. ada Bu, Berarti ada semua ya. ya Bu. Sekarang kita masuk pada Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Oke, baik anak-anak, sekarang kita masuk di pembelajaran kita yaitu tema 4. Sebelumnya, Ibu tanya kembali apa materi sebelumnya atau yang terakhir. Ya, silakan. Kewajiban dan hak di rumah. Betul. Ini juga bisa. Kewajiban dan hak di rumah. Ya, betul. Yaitu mengenai kewajiban dan hakku di rumah. Jadi sekarang kita akan masuk pada tema 4, yaitu kewajiban dan hakku, dan subtema 2 yaitu kewajiban dan hakku di sekolah. Bagaimana kelihatan? Ya, tujuan pembelajaran kita yaitu pertama dulu setelah mengamati video pada slide PowerPoint dan diskusi, kelompok peserta didik dapat menganalisis perbedaan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kedua, setelah menganalisis kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat menentukan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berikutnya, setelah mengamati teks pada slide PowerPoint dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis kalimat saran yang berkaitan dengan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dengan tepat. Dan terakhir yaitu setelah berdiskusi kelompok,
ungkapan atau kalimat saran, masukan dan penyelesaian masalah dengan tepat. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada berapa itu? Ada 4. Ya, jadi ada 4. Kemudian kelihatan? Kelihatan. Kira-kira setelah kita amati, kita lihat-lihat gambarnya, kira-kira apa bentuk daripada gambar di atas? Foto. Foto sekali ya. Iya. Ini adalah gambar lingkungan sekolah yang sangat atau yang kurang Bersih. kurang bersih. Kira-kira apa penyebab mengapa bisa terjadi demikian? Sampai sembarangan. Pertama dulu buang sampah Sembarangan. Oke, mantap. Apalagi yang kedua? Ruangan tidak dibersihkan. Karena ruangan tidak Bersihkan. tidak disapu. Ya. Makanya kelihatan seperti itu, berantakan semua sampah. Ya. Tidak ada satupun yang mau membersihkan halaman atau lingkungan sekolah. Nah, kemudian kira-kira apa solusi atau jalan keluar dengan keadaan gambar di atas? Membersihkan. Silakan berdiri siapa yang bisa. Ayo beraksi ya. Nah, apa jawabanmu? Membersihkan. Dengan cara Membersihkan. Ada yang lain jawabannya? Selain cuma membersihkan? Mengumpul sampah. Mengumpulkan sampah kemudian Membuang sampah di tempatnya. betul sekali ya. Tiga-tiganya jawaban kalian baik itu Gracia, Deo, Sinetva, semuanya jawabannya sangat luar Biasa. Yang pertama tadi itu harus Bersihkan. dibersihkan. Kemudian kedua tadi apa? Mengumpulkan sampah jika ada sampah yang sudah jatuh di lantai. Kemudian dengan Membuang sampah di tempatnya. ya, membuang sampah pada tempatnya. Kan di sekolah kita ada tempat Sampah. jadi harus kita buang kulit-kulit jajan kita, kulit makanan kita buang di tempat Sampah. sudah kian disediakan. Sehingga sekolah kita tidak seperti ini. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan bagi teman kita ya. Kita lanjutkan. Ya. Setelah kita amati tadi gambar, maka muncul pertanyaan, ya. Muncul yang namanya pertanyaan yang pertama adalah apa yang kamu lihat pada gambar tersebut. Kemudian kedua, bagaimana keadaan lingkungan sekolah tersebut. Dan ketiga, mengapa bisa seperti itu. Dan keempatnya, apa yang harus kita lakukan. Menjaga kebersihan kelas merupakan kewajiban atau hak. Selain menjaga kebersihan, apa saja kewajiban dan hak kalian di sekolah? Ya, tiga-tiga seperti itu. Di sini kamu Oke, baik. Ibu akan membagikan KPD-nya ya. Jadi kita anggap
Nah, oke, baik. Nanti perlu dijawab setelah Ibu persilakan menjawab. Oke? Jadi itu tadi pertanyaannya ada di atas itu. Kemudian ya, yang pertama sekali ada di atas ini, tuliskan dulu nama kelompoknya. Ada kan? Ada. Nama kelompoknya berarti kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. A, B, C, D. Ya, kelompok A. Kelompok A ini. Kemudian ada di bawahnya nama-nama kelompok. Nama-nama kelompok itu ditulis nama-nama anggota kelompok, ya. 1, sini Pak contoh. 2, 2, 3, 4, 5. Begitu seterusnya. Hanya 3 di situ ya. Tulis nama-nama kelompok. Boleh nama lengkap boleh, ya. Bisa kan? Nama pagi. Hah? Panggil boleh. Oh. Boleh juga nama lengkap boleh. Sudah? Sudah. Sebelum kita mengerjakan KKPD, ya, terlebih dahulu kita menonton ada video ya. Hai anak-anak, selamat pagi. Dalam video kita kali ini, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah. Namun sebelumnya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Tujuan belajar kita kali ini agar kita dapat mendeskripsikan hak dan kewajiban kita selama di sekolah. Kewajiban kita sebagai siswa yaitu menaati tata tertib dengan cara datang tepat waktu. Ketika kita ke sekolah, kita juga berkewajiban memakai seragam sekolah sesuai dengan harinya. Dan kewajiban kita yang paling utama adalah menghormati guru kita, karena guru kitalah yang memberikan kita banyak ilmu. Dan tak lupa menjaga kebersihan sekolah adalah kewajiban kita juga loh, agar sekolah yang bersih membuat kita belajar menjadi nyaman. Kewajiban utama seorang pelajar adalah belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Maka dari itu anak-anak, jangan ada yang malas belajar ya. Nah, setelah kita melakukan kewajiban kita, sekarang kita kenali hak kita di sekolah ya. Hak kita di sekolah adalah mendapatkan pendidikan dari guru-guru kita. Selain itu, kita juga berhak mendapatkan bimbingan dari guru kita ketika kita menemukan permasalahan dalam belajar. Selain itu pula, kita di sekolah juga berhak mendapatkan kasih sayang dari Bapak Ibu guru kita loh. Karena Bapak Ibu guru adalah orang tua kita selama kita di sekolah. Dan kita juga berhak mendapat nilai dari Bapak Ibu guru. Tentunya nilai yang kita dapatkan juga sesuai dengan tugas-tugas
yang kita kerjakan ya. Jika kita rajin, maka nilai kita juga akan baik. Dan sebaliknya, jika kita menjadi anak yang malas, maka nilai kita juga kurang baik. Tidak hanya itu, kita juga berhak menggunakan fasilitas sekolah seperti perpustakaan, UKS, dan kamar mandi sekolah. Namun jangan lupa, ketika kita menggunakan fasilitas sekolah, maka kita juga berkewajiban menjaga kebersihan fasilitas tersebut. Nah, itulah tadi anak-anak hak dan kewajiban kita selama di sekolah. Bu Guru berharap anak-anak dapat melakukan hak dan kewajiban kita di sekolah secara seimbang. Terima kasih anak-anak telah menyaksikan video kita kali ini. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Oke, setelah sudah menonton tadi video, jadi sekarang kita masuk di subtema 2, yaitu kewajiban dan hak sekolah. Sekolah adalah tempat untuk kita belajar dan mendapatkan pengetahuan. Sekolah juga menjadi tempat membentuk dan mendidik anak dalam karakter dan akhlak mulia. Kemudian di sekolah, anak-anak akan diajarkan banyak pengetahuan, sikap saling menghargai, menghormati perbedaan yang ada. Di sekolah, anak-anak harus belajar tanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya. Anak-anak harus melaksanakan kewajiban dan hak dengan penuh semangat dan seimbang. Dalam artinya, ya, kewajiban dan hak itu harus seimbang, ya. Mana dulu yang duluan itu hak atau kewajiban? Seharusnya harus duluan dulu kewajiban. Setelah sudah kita melakukan kewajiban sebagai siswa di sekolah, sebagai siswa yang baik, sebagai siswa yang berakhlak mulia, itu baru nanti kita harus mendapatkan yang namanya hak, ya. Hak sebagai siswa, hak sebagai warga di sekolah. Jadi itu, ya. Kewajiban di sini adalah sudah kelihatan di dalam gambar. Kegiatan apa? Betul sekali. Gotong royong. Gotong royong itu dalam hal apa? Membersihkan sekolah, sehingga membuat sekolah itu menjadi indah, bersih, asri, sehingga kita nyaman belajar di sekolah. Betul? Betul. Kegerak? Betul. Oke. Lanjut, Pak. Pak. Jika semua warga sekolah memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka warga sekolah akan mendapatkan hak lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Di gambar ini mereka saling bekerja sama, ya, masih bergotong royong. Kelihatannya ada yang sedang menanam bunga, ya, ada yang sedang membersihkan sekolah, sehingga nanti itu baru mendapatkan hak lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Nah, ini lagi, itu masih namanya kewajiban. Kewajiban siapa? Kewajiban guru kah atau kewajiban siswa? Betul sekali. Itu adalah harus yang namanya itu kewajiban siswa. Ya, seluruh siswa mempunyai kewajiban dan tanggung jawab
adalah untuk membersihkan kelasnya masing-masing ke kelas. Sehingga kalau sudah terjadi demikian, dibersihkan, saling gotong royong, sehingga baru tercipta yang namanya sekolah yang bersih, ya. Sehingga kita bisa belajar dengan baik. Kita nyaman untuk menerima pelajaran. Nah, kemudian di sekolah ini, Nina diajarkan tentang hak dan kewajibannya di sekolah. Apa yang kamu tahu hak dan kewajibannya di sekolah? Siapa yang tahu dulu? Siapa yang tahu dulu itu kewajibannya di sekolah? Silakan kasih kami lihat. Gracia, bisa? Bisa berdiri? Hormati guru. Nah, itu termasuk salah satu. Yang lain? Ada lagi? Ya. Jaga kebersihan sekolah. Betul sekali. Ada lagi yang lain? Yang berbeda? Ya, silakan kita. Mengerjakan tugas sekolah. Mengerjakan tugas sekolah. Oke. Dipersilakan dulu. Kita kasih tepuk semangat untuk teman kita yang sudah menjawab tiga-tiganya adalah benar. Ya, ayo. Jadi kewajiban dan hak itu adalah harus seimbang. Harus kita jalankan sebagai siswa. Kita harus punya tanggung jawab, kewajiban, dan itu tadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kita. Baru kita mendapatkan hak mendapat Pendidikan. Lanjut. Nah, itu namanya hak mendapat pendidikan. Itu diterima sama guru, bapak dan ibu guru, ya. Pembelajaran 1, menuliskan kalimat saran, ya, yang masih berkaitan dengan materi kita tadi dalam teks. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks hak dan kewajiban di sekolah. Nah, itu pengertian daripada kalimat saran. Lanjut. Untuk menemukan kalimat yang berisi saran, kita harus membaca terlebih dahulu seluruh bagian teks untuk dengan sama. Artinya kita amati, kita simak baik-baik. Kita baca dari awal sampai ke akhirnya, sampai selesai. Menyusun kalimat saran berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak di sekolah. Sebelum menyusun kalimat saran, kita harus menemukan permasalahan yang terdapat pada teks tersebut. Jadi harus dulu kita menyusun kalimat. Lanjut. Setelah permasalahan kita temukan, kita dapat menentukan pendapat yang akan kita berikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalimat saran dapat kita susun berdasarkan pendapat yang akan kita berikan tersebut, ya. Nah, ini rahasia anak pintar, ya. Ibu baca mulai dari awal sampai ke bawah. Setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati. Ada anak yang pintar olahraga dan menari. Ada juga pintar matematika, ya, atau bahasa. Ada yang pintar menyanyi atau berteman dengan semua orang. Apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Bagaimana? Tidak. Pintar tanpa berusaha. Tanpa adanya usaha, tidak pintar. Semua anak ingin pintar, tetapi sebelum tahu caranya, jika ingin pintar, inilah rahasianya. Ya, inilah rahasia. Dengarkan saat guru menjelaskan. Ya,
Kemudian kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Banyaklah membaca dan berlatih. Kemudian jangan mudah menyerah. Bertanyalah kepada guru. Kemudian atur juga waktu belajarmu dengan baik. Jangan disia-siakan waktunya. Selain itu bertemanlah dengan banyak orang. Tidak boleh memilih teman. Itu kunci. Ya. Sehingga nanti itu pasti menjadi anak yang jadi di sini ada pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama adalah Dani ingin pandai tentang alam sekitar. Ia tidak memiliki banyak buku. Kira-kira apa solusi atau saran teman-teman? Ya, di sini pertanyaan Dani ingin pandai, tetapi tentang alam sekitar. Ia tidak memiliki banyak buku. Bagaimana menurut siswa kami? Ada yang bisa? Kita harus meminjamkan buku. Tapi harus seperti itu. Bisa guys? Hah? Ayo. Ya, meminjamkan buku kepada teman yang tidak ada buku punya. Buku cetaknya mungkin tidak ada, tapi ada sama kita. Selesai kita pakai, kita kasih pinjam sama teman. Betul sekali ya. Ini memang pintar dan cerdas ya. Kemudian Wafi ingin mengikuti lomba bulu tangkis ya. Bulu tangkis, raket Wafi rusak, raketnya rusak. Apa solusinya? Apa saran dari teman-teman? Contoh ini, people ya, yang hobinya main bulu tangkis, raketnya sudah rusak. Apa solusinya? Mungkin kira-kira ada yang bisa membantu? Kasih jawabannya? Hah? Bagaimana Gilbert? Ada yang bisa? Ya. Meminjamnya. Ya, meminjamkan juga. Ya, kita harus banyak-banyak membantu teman. Oke, tepuk tangan juga buat. Kemudian kita lanjut. Apa yang betul kalau? Hah? Nah, sekarang karena materi kita sudah habis, sekarang kita akan mengerjakan tadi tugas KPD-nya. Ya, ada tugas KPD-nya. Ada di sini tadi ada kolom. Ya, dari tulis nama kelompoknya. Kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Lalu anggota kelompoknya ditulis ya, 3 orang. Kemudian di situ tadi kamu isi itu ya. Sini deh. Iya. Soalnya tuliskan perbedaan hak dan kewajiban di sekolah. Nomor 1 itu baik. Nomor 1 itu ya, itu nomor 1. Saya dah. Hak ya. Itu teman tadi yang menanyakan hak itu hak. Itu hak kita itu yang harus kita terima. Contohnya, kamu sebagai anak, ya kan? Harus kamu mendapatkan kasih sayang orang tua. Ya? Oke? Ya. Silakan. Dan mungkin di sini kan nolak B gitu ya. Itu ditulis di sini. Ini sudah ada pertanyaan di sini. Ini dari ini. Iya. Jadi jawabannya dikasih di kotak-kotak. Di sini dikasih jawabannya. Ya bang. Ini pertanyaan nomor 1-nya di sini diisi di situ kecilnya. Jadi seterusnya ya. Ini di atas karena kami ada di belakang. Ini yang sudah dituliskan. Di sini.
selesai, harus ada yang bisa presentasikan di depannya. Presentasikan itu artinya dibacakan hasil kegiatan kelompoknya di depan. Biar seru ya. Masih ada lagi yang ragu-ragu nih? Gimana Gilbert? Kayak gini. Bagaimana? Ya betul. Tapi ini masih belum kamu ceritakan. Kamu deh waktu saya. Bagaimana sudah? Ayo, ya. Bagaimana Asrat? Bisa? Bagaimana? Nomor berapa dulu kan? Nomor 2 di bawah. Ini lagi yang dulu. Bus. Kewajiban di sekolah itu apa kewajiban? Pertama harus tadi. Apa tadi kewajiban di sekolah? Melakukan apa tadi? Membersihkan sekolah. Ya, seperti sekolah. Kemudian pengamatan guru. Menjaga keindahan dan perhatian di sekolah setiap anak. Sudah membersihkan kelas. Datang di sekolah pada waktu. Datang di sekolah tepat waktu. Gilbert, bersama kamu nomor 21 membersihkan kelas. 2. Datang ke sekolah tepat waktu. Itu jalan nomor 2. Oh, itu nih jalan. Mau pulang? Di sana ada apa cerita Pak? Sama soal Iya. Udah nomor 2 tadi. Hah? Ini jangan mengikuti, tidak mengikuti cara beliau. Iya. Ini menerima pelajaran dari
Bapak Ibu. Menerima pelajaran dari Bapak Ibu. Siapa yang sudah selesai satu kelompok? Hah? Kelompok apa di mana sudah? Ayo cepat. Kelompok C bagaimana? Kelompok C sudah? Sudah? Kelompok D sudah? Sudah ya, mantap. Oke, baik. Karena diskusi kelompok kita sudah siap, ya, sudah siap juga kita jawab, maka sekarang waktunya presentasi di depannya. Kita urus dulu kelompok C dan D. Ke depan. Sini. Silakan dulu dari kelompok C. Teman-teman, Siap, semangatku. kami akan membacakan hasil kerjakan. Kita menuliskan perbedaan hak dan kewajiban di sekolah. Hakku di sekolah adalah memelihara ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan keamanan sekolah. Kewajibanku di sekolah: 1. Menggunakan fasilitas di sekolah sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Mendapatkan umpan balik hasil proses pendidikan yang diikutinya. 2. Menjaga keindahan dan kerapian di sekolah adalah kewajiban setiap anak. Apa yang kamu dapatkan dari kewajiban itu? Kewajiban yang telah kulakukan di sekolah: 1. Membersihkan kelas. 2. Datang di sekolah tepat waktu. 3. Mengikuti upacara bendera. Hak yang telah didapat setelah melakukan kewajiban: 1. Menerima pelajaran dari bapak ibu guru. 2. Mendapatkan penghargaan berupa piagam dari sekolah. 3. Mendapatkan keadilan sekolah. Selesai teman-teman semua. Siap, semangatku. Terus 1. Tuliskan perbedaan dan hak dan kewajiban sekolah. Hakku di sekolah: memelihara ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan keamanan sekolah. Kewajibanku di sekolah: 1. Menggunakan fasilitas di sekolah sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Mendapatkan umpan balik hasil proses pendidikan yang diikutinya. 2. Menjaga keindahan dan kerapian di sekolah adalah kewajiban setiap anak. Hak apa yang kamu dapatkan dari kewajiban itu? Kewajiban yang telah dilakukan di sekolah: 1. Membersihkan kelas. 2. Datang di sekolah tepat waktu. 3. Mengikuti upacara bendera. Hal yang telah kudapat dan melakukan kewajiban: 1. Mendapat pelajaran dan bakti guru. 2. Mendapat penghargaan, melakukan piagam dan sekolah. 3. Mendapat pelajaran di sekolah. Oke, kita kasih tepuk semangat dulu buat kelompok yang sudah berhasil. Ya, tadinya. Oke, jadi perhatikan kembali. Setelah sudah selesai Ibu paparkan sehingga kita sudah mengerjakan lembar kegiatan kerja kita dan ada utusan tadi yang bisa menjawab. Kemudian sekarang kembali ke apa tadi itu tujuan pembelajaran pada hari ini mengenai hak dan kewajiban di sekolah. Oleh karena itu, semoga lebih bermanfaat dan lebih bersemangat lagi untuk menjadi yang lebih baik di hari-hari yang akan datang. Buat juga anak-anak kami, siswa kami yang masih belum bisa tadi, semangat terus untuk belajar sehingga bisa lebih pintar lagi di hari-hari yang akan
dalam. Jadi nanti PR-nya ini kita jadikan PR di rumah. Besok kita akan periksa kembali. Sekarang kegiatan penutup kita, siapa yang bisa membawa kita ke dalam? Belajar teman-teman. Siap, siap, sehat, semangatku. Teman kita bersama ya Allah. Dan terima kasih kepada kami dari awal kegiatan kami hingga sampai akhir ini. Ya Tuhan, sementara lagi kamu pulang, adalah kami di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan berkati Bapak Ibu guru kami yang mengajari kami, berikan mereka kekuatan kesehatan agar mereka bisa mengajari kami dengan baik. Dan berkati teman-teman kami yang berkenan hadir pada hari ini. Kalau mereka sakit, semoga mereka jika mereka bermalas-malas sampai itu hati mereka agar mereka bisa hadir di hari yang akan datang. Dan Tuhan berkati juga orang tua kami yang mencari nafkah kami sehari-hari, berikan mereka kekuatan kesehatan agar mereka bisa mencari nafkah kami dengan baik. Dan Tuhan, ampunilah segala dosa yang kami berbuat di hadapan-Mu dan di hadapan sesama manusia. Hapuskannya kepada kami agar jangan menjadi penghalang berkat-Mu kepada kami semua. Ya Tuhan, hanya yang dua anak-Mu yang tidak sempurna ini kami landaskan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Selamatkan. Amin. Baca teman-teman. Siap, siap, sehat, semangatku. Terima kasih. Jadi seperti itulah pelajaran kita pada hari ini.